Baik ya, tadi ada gangguan biasa internet. Baik, kita lanjutkan materi kita. Jadi nanti interface dari Azim ini seperti ini ya. Di sini ada gambar flowchart atau flow scheme of the plan ya. Yang paling atas ini nanti kita bisa saja nanti mensimulasikan beberapa influence. Jadi nanti kalau kita merencanakan instalasi pengolahan air limbah itu tidak harus inletnya itu satu ya, bisa inletnya itu ada 2 sampai 3, bahkan bisa lebih, tergantung kebutuhan. Nah ini terjadi jika karakteristik dari air limbah yang akan masuk atau akan diolah di dalam IPAL itu dia memiliki karakteristik yang sangat berbeda, sehingga ada yang misalnya sesuai atau layak dia masuk di bak pertama, tetapi ada yang misalnya akan lebih baik nanti ya, akan lebih baik di sini adalah berdasarkan teori ya, berdasarkan teori dan perhitungan ya, dia langsung diolah di bak yang kedua. Mungkin bak kedua itu karena mengandung banyak nitrogen, misal amoniumnya itu tinggi, dan yang nomor 2 itu adalah kolam aerasi. Jadi dia diolah di situ akan lebih atau misalnya bisa langsung diolah di kolam ini karena mungkin tingkat amoniaknya memang dominan, tapi tidak terlalu tinggi gitu. Misalnya moderat sedang gitu. Jadi bisa langsung supaya apa? Supaya nanti yang misalnya yang dialirkan ke bak yang pertama di sini itu dia bak pertama nih katakanlah di sini adalah pengolahan secara anaerobik. Dia ini mau menyisihkan utamanya ya, karena karena air limbah tersebut senyawa organiknya sangat tinggi, di atas 10.000 lah, 10.000 mg per liter, maka dia diolah dulu di kolam anaerobik, maaf ya, di dalam kolam anaerobik. Biasanya begitu, kalau yang kandungan senyawa organiknya tinggi, COD, BOD-nya tinggi lah gitu kan, dia di kolam anaerobik. Nah, kemudian sumber yang lain karakteristiknya beda, dia lebih kandungan senyawa organiknya dia tidak tinggi, sehingga dicampur ini nanti kurang efektif. Jadi dia langsung di inletnya ini menuju ke unit yang kedua. Misalnya di sini kolam aerasi gitu ya. Kolam aerasi. Kemudian yang ketiga katakanlah di sini anaerobik. Atau bisa saja unit yang pertama adalah anaerobik, unit keduanya anoksik, ya. Semuanya nanti inlet yang masuk ke unit yang pertama dulu, baru yang ketiganya ini, ya kalau kita lihat ini kan ukurannya lebih besar ya. Ini adalah kolam aerasi 1, 2, dan 3. Bisa saja seperti itu, kolam aerasinya bisa jadi 3 atau 2. Kemudian baru clarifier. Nah, di sini ada RAS, return activated slot-nya. Return activated slot ini bisa, kalau kolam, tergantung ya, kalau di sini baknya aerasi ya, karena di sini berarti biosolidnya, MLS-nya ini kan adalah terdiri dari bakteri
aerobik kan, maka dia lebih sesuai atau lebih benar dia masuk ke kolam aerobik gitu. Nah, kecuali misalnya di sini di apa di bak clarifiernya kandungan fosfor atau nitrogennya masih tinggi ya di lumpurnya ini, dia dikembalikan ke ini supaya bisa diolah lebih lanjut lagi, diolah sekali lagi lah gitu, kan dikembalikan. Nah, ini adalah tahap umum pemodelan pada aplikasi ASIM 5 ya. Tahap pertama kita mendefinisikan model. Nanti yang dimaksud dengan mendefinisikan model ini adalah nanti itu tadi yang saya jelaskan, pertama adalah spesinya. Spesies yang terlibat itu dalam bentuk dissolved ya, terlarut, dan dalam bentuk partikulatnya apa. Ya. Kemudian masih mendefinisikan modelnya nanti ini stokiometrinya seperti apa gitu. Ya. Koefisiennya seperti apa, konstantanya seperti apa. Nah, di dalam tahap awal ini, karena kita tahap pemula ya, kita belajar di tahap pemula ini, kita kan sudah memilih nanti ASIM yang nomor 3 itu Swiss ya. Itu kan udah template-nya yang kita gunakan. Di situ kita tidak usah otak-atik ya. Untuk ininya. Untuk pendefinisiannya, biarkan saja mengenai stokiometrinya, kemudian reaksinya, kemudian juga nanti terkait dengan persamaannya kita pilih, biarkan saja di situ menggunakan monod ya, biarkan saja. Yang nanti kita definisikan itu adalah mendefinisikan plan-nya. Plan-nya di sini adalah nanti berapa di bagian di kondisi influennya. Itu yang kita akan sesuaikan nanti dengan tadi soalan di kasus itulah paling nyaman gitu ya. Kalau di realnya ya sesuai dengan kondisi air limbahnya gitu ya. Berapa COD-nya, berapa BOD-nya gitu ya. Ya. Berapa TSS-nya, berapa alkalinity-nya ya. Kemudian berapa SRT-nya, suhunya ya, kemudian gitu ya. Kecepatan reaksinya ya. Kita mendefinisikan plan-nya nanti di bagian influen. Kemudian ada pun nanti yang di initial, itu kan nanti ada pilihan initial ya. Initial itu kita gunakan yang di simulasi yang dari Swiss itu aja. Untuk tahap ini ya. Jadi ASIM ini nanti rencananya kalau kita jadi buka Magister Teknik Lingkungan ya nanti ini materi ini juga ada tapi lanjutan gitu ya, sampai kita kepada buat pemodelan baru. Nah, karena di sini kita tidak membuat model baru tapi menggunakan template yang ada, kita di dalam mendefinisikan model kita tidak ada yang dirubah, kita ikuti aja, kita gunakan aja yang dari Swiss itu karena ini udah terverifikasi gitu. Kemudian nanti di mendefinisikan plan-nya. Kita nanti mau coba yang konvensional dulu, baru nanti pakai yang Luzak yang pertama, yang ada RAS Luzak yang pertama nanti dengan SRT dan alkalinity yang tertentu. Nanti kemudian yang kasus yang ketiga nanti pakai Luzak tapi pakai internal resirkulasi gitu kan. Baru nanti untuk mendefinisikan variasi di sini kita belum ke sini, itu nanti di tahap lanjutan. Untuk mendefinisikan variasi ini maksud di sini adalah variasi di jam-jaman ya. Jadi kalau misalnya kasus di
air limbah domestik itu kan ada fluktuasi ya, ada fluktuasi dari debit air limbah itu. Nah, di dalam ASIM ini kita bisa berdasarkan data di lapangan kita bisa mensimulasikan menggunakan variasi debit tadi, bahkan juga variasi daripada bebannya, organic loadingnya. Baru nanti kita simulasikan seperti apa hasil daripada sistem yang kita bangun atau kita uji coba dalam simulasi ini. Membangun model tadi sudah dijelaskan ya, jadi ada beberapa spesi, di situ reaksi biarkan saja, kita hanya menggunakan ini, kemudian konstanta, koefisien ya, kemudian persamaan laju reaksi ini kan ada reaksi order 0, order 1, atau menggunakan monod ya. Dan bagaimana nanti di dalam membangun model ini juga, kalau kita memang bisa mengidentifikasi inhibitor di dalam reaksi tersebut, itu juga bisa dimasukkan dalam ASIM ini. Tapi untuk sementara ini kita anggap inhibitornya tidak ada gitu. Jadi seperti ini ya, bangun model di sini ya, ada kinetikanya di sini ya, di menu kinetik tadi itu yang terkait dengan laju reaksi itu kinetikanya ya. Di sini ada kinetika apa untuk spesi yang terlarut, spesi yang partikel, dan initial condition. Initial condition ini adalah seperti ini, maksudnya untuk menggambarkan initial condition ini. Initial condition ini kan begini, di situ kita anggap bahwa tangki-tangki dalam unit pengolahan itu tuh tidak kosong, udah beroperasi sebelumnya atau sudah melalui tahap trial run. Biasanya kan di situ ada trial run, atau misalnya sudah lewat fase aklimatisasi, kemudian trial run sudah selesai. Kan nanti kalau instalasi itu sudah terbangun, itu ada memang proses seperti itu, aklimatisasi ya, kemudian trial run. Nah, inisial yang dimaksud dengan initial condition ini adalah di dalam bak itu berapa konsentrasi dari masing-masing spesi di dalam ya, spesi yang terlarut, spesi yang partikulat di dalam tangki tersebut sebelum dimasukkannya air limbah yang sebenarnya gitu kan, yang baru lah, yang sebenarnya, yang apa istilahnya, ketika instalasi pengolahan air limbah ini dijalankan, yang sebenarnya akan dimulai lah seperti itu. Nah, initial kondisinya itulah dimaksud. Tapi kalau influence konsentrasi itu beda dengan initial kondisinya. Influence konsentrasi itu adalah ya karakteristik daripada air limbah yang akan dimasukkan ke dalam instalasi pengolahan air limbah tersebut. Kemudian stokiometri yang terkait dengan spesi terlarut itu kita biarkan saja, kita gunakan yang memang model dari Swiss, kemudian juga termasuk stokiometri yang partikulat. Ya. Nah, kemudian di sini kan sudah, karena kita menggunakan template di sini, ini sudah teridentifikasi spesi yang terlarutnya ada 7, ya, kemudian spesi yang partikulat itu ada 6, dan untuk proses transformasinya itu ada 12. Suhu yang terkait dengan suhu di sini, karena kita menggunakan template dari Swiss ini
suhu 20 derajat Celcius, di sini ada base temperature, kita biarkan 20 derajat Celcius, yang kita rubah adalah operating temperature sesuaikan dengan kondisi kita, bisa menggunakan 28 derajat Celcius atau 30 derajat Celcius, bergantung kepada kondisi existing di mana IPA itu akan dibangun. Nah, di sini sudah terkonfirmasi juga program versi ASIM-nya, ini versi ASIM versi 3 ya, karena kita tadi menggunakan yang karena kita akan menggunakan yang pemodelan dari yang Swiss gitu ya. Kemudian model name-nya yang kita gunakan activated slot model number 3 ini adalah yang konvensional ya. Gitu. Nah, ini penjelasan yang tadi ya, mendefinisikan spesi dan proses ya. Stokiometrinya itu ya. Nah, di sini kinetikanya kita biarkan saja, kita menggunakan ini untuk sementara ini, kita menggunakan persamaan monod ya di sini ya. Bisa kita lihat di sini ya. Koefisien monod yang digunakan di sini adalah koefisien saturation ya, Ks di sini yang hanya digunakan. Karena kenapa rumus monod yang paling sederhana di sini? Karena di sini tadi sebelumnya kan sudah teridentifikasi, kita menggunakan activated slot yang konvensional ya, konvensional. Ya, ini persamaan monod untuk rate-nya di sini tadi ya, rate operation sama dengan rate base dikali dengan ini, dan ini adalah suhu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan nanti suhu TOP ini suhu operasionalnya berapa, base-nya adalah 20, kalau kita kan 28 atau 30 kan di sini, maka nanti rate-nya ini akan akan mengatur dengan sendirinya lah kan. Ya. Kita hanya mengubah ini di base temperature, baru di operating temperature-nya. Nanti untuk lajunya ya, laju reaksinya nanti akan mengikuti dengan sendirinya secara otomatis. Kemudian mendefinisikan plan tadi juga sudah saya jelaskan. Informasi yang diperlukan adalah jumlah reaktor, berapa reaktor yang kita gunakan, step-stepnya tadi, kemudian karakteristik umpan air limbahnya, itu influennya ya. Kemudian berapa RAS-nya, berapa debit RAS-nya di sini, return activated slot-nya. Kemudian berapa umurnya, berapa SRT-nya, solid retention time-nya, dan volume reaktornya ini untuk mendefinisikan plan-nya. Kemudian di sini masih terkait mendefinisikan plan-nya ya. Di sini kita klik di plan definition, kita klik define new flow scheme, ya, kita klik activated slot di sini. Atau kalau kita mau pilih yang terserah, untuk yang awal-awal kita latihan ini cukup yang sederhana saja, yang konvensional activated slot reaktor. Kalau yang lebih rumit, lebih komplit kan, ini ada CSTR ya, completely stirred tank reactor kan. Juga di sini ada pilihan batch reaktor dan SBR. Nah, setiap reaktor di sini ini memiliki pendekatan asumsi masing-masing. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan desain aktifat kolam lumpur aktif, tapi yang oxidation ditch yang seperti parit berputar itu. Nah, di sini memang tidak ada pilihannya. Kalau lumpur aktif menggunakan oxidation ditch itu sebenarnya lebih dekat kepada untuk simulasinya itu secara teorinya yaitu lebih dekat kepada aliran plug flow. Tapi di sini tidak ada pilihannya, jadi kita bisa menggunakan yang activated slot reaktor yang konvensional ini, tapi yang banyak sekatnya gitu.
Oke, masih di definition plan-nya itu di flow scheme di sini ya. Di bagian definisi ini untuk mendefinisikan jumlah reaktor, laju prosesnya di sini definisi ya, kita mendefinisikan di awal-awal gitu ya. Kemudian di sini di reaktor and secondary clarifier itu menentukan volume serta kadar oksigen tiap reaktor ya. Kalau dia anaerobik atau anoksik, kita beri nilai atau beri angka 0 karena dia tidak ada ini. Tapi kalau kolam bak aerasi kita kasih angka 2 minimal ya, 2 ya. Yang biasanya 2 gitu aja. Kemudian tadi ini udah jelasin juga kondisi initial condition, yang udah juga dijelaskan. Kemudian state of plan ini, kalau kita klik state of plan di sini, kita akan bisa melihat gambaran dari kondisi daripada IPAL-nya seperti apa dengan nilai yang udah kita setting. Oke ya. Mendefinisikan variasi. Nah, untuk mendefinisikan variasi ini, umumnya kondisi umpan air limbah yang masuk ke IPAL ini tidak konstan untuk setiap waktu ini. Tadi yang sudah saya jelaskan, sebenarnya kan kalau kita lihat di kita kan bisa menggambarkan atau bisa mendapatkan variasi atau fluktuasi daripada air limbah yang dihasilkan dari suatu kawasan atau dari suatu daerah pelayanan yang dia berfluktuasi. Misalnya dari jam 6 itu rendah, kemudian nanti pas waktu jam 7 subuh ya, itu masih belum ada aktivitas, masih kecil, fluktuasi debitnya maupun beban organiknya itu biasa modelnya sama ya, cuman angkanya aja yang berbeda kalau debit lebih tinggi daripada nilai beban organiknya kan. Nah, itu di dalam ASIM bisa menggunakan itu, kita di mana di inputnya, di inputnya itu menggunakan variasi, misalnya dari 0 sampai 2 jam berapa debitnya, dari yang 2 sampai 4 jam berikutnya berapa debitnya, yang dari 4 sampai 6 jam berikutnya berapa debitnya, dan dari jam 6 sampai jam 8 seterusnya sampai 24 jam gitu kan. Nah, ini terkait variasi ini penting kalau kita nanti mau menerapkan sistem dinamik. Nah, variasi di sini tadi sudah saya jelaskan dalam bentuk debit, konsentrasi ini adalah beban organiknya ya, dan juga bisa temperatur gitu. Jadi bisa diterapkan ketiga-tiganya gitu. Atau hanya 2, misalnya temperatur kita anggap konstan gitu ya, dari mulai jam 6 sampai jam 12 malam gitu ya. Kita ambil rata-ratanya gitu, boleh aja gitu kan. Tapi kita harus mention, kita harus jujur. Jadi seperti ini mendefinisikan variasi ya. Kita mau membuat, kita klik menu variation, nanti muncul jendela seperti ini. Optionnya kita tinggal ini, misalnya duration of cycle-nya ya, untuk durasinya 24 jam gitu ya. Kemudian number of point in a cycle-nya 12 ya. Jadi membuat variasi baru itu menu variation, kita klik new variation ya. Jadi dengan catatan kita juga kita memiliki datanya yang lengkap gitu ya. Nah, jadi seperti ini yang nampak di samping kiri ini, 0 seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk yang 0 sampai 2 jam pertama itu berapa influennya ya, berapa debit influennya ya. Kemudian
return slot-nya berapa, katakan misalnya sama ya, 1, ya ini 1 ya bacanya ya, bukan 1000 ya, ini di penulisannya memang seperti ini, 1.0 itu, 1.0 lah gitu ya, 1 dia. Kemudian recirculation-nya juga ini 1, kelebihan slot-nya katakan 1 ya. Jadi return slot-nya di sini bisa dipilih ya. Ini kita return slot-nya kita pilih di sini ya, bisa dipilih di sini ya. Katakan di sini influence ya, return slot-nya ke influence ya. Kita pilih ke influence tadi seperti yang saya katakan tadi, apakah mau ke influence ataukah di kemana gitu untuk return slot-nya. Nah, jadi di sini kita setting di satu-satu semua ini sebenarnya ini di sini ya untuk average E-nya ini 1 ya. Ini adalah untuk nilai 1 ini maksudnya adalah itu nilai relatif terhadap kondisi awal. Nilai A ini dapat saja diubah-ubah ya. Tapi mungkin untuk tahap awal ini kita gunakan 1 saja ya. Artinya nilai 1 ini memang tidak ada perubahan lah istilahnya gitu kan terhadap kondisi awalnya gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya itu ya kita langsung ke aplikasinya gitu ya, aplikasinya. Oke. Baik, mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oops.